Selamat sore saudara, senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam Dialog Aktual. Tema perbincangan kita pada sore hari ini adalah esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Juni ini tentu sangat menarik jika kita berbicara tentang makna Pancasila, karena kita tahu salah satu penggagas Pancasila, Bung Karno, lahir pada bulan ini, persisnya pada tanggal 6 Juni, dan juga pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang sangat visioner dan penuh gegap gempita yang antara lain kita kenal dengan nama Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan fondasi, dasar sekaligus falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Dari Pancasila ini kemudian kita bisa menjadikan sebagai rujukan atau pedoman untuk menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian? Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat kita hari ini? Dan pemirsa, untuk membincangkan masalah ini, sore hari ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang saya yakin mereka memiliki kompetensi untuk menjelaskan persoalan ini. Dan langsung saja saya perkenalkan mereka. Narasumber saya yang pertama, persis di samping kiri saya, beliau adalah Romo Dusyanto Soekarno Putro. Selamat sore Romo, selamat datang di Selamat sore. Ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Kapten Berti Sis Lampelulu M. Mar. Beliau adalah masyarakat peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Berti. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama TVRI sore hari ini. Sama-sama. Ya, dan pemirsa, segera saja akan kita memulai diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin saya akan ke Romo terlebih dahulu. Romo, Pancasila kita tahu sebagai fondasi, pedoman yang menentukan visi dan arah orientasi bangsa Indonesia ini. Tapi kalau kita bicara hari ini ya, tahun 2011, apa sesungguhnya relevansi sehingga apakah masih penting kita bicara Pancasila hari ini, Romo? Pancasila tidak bisa dihilangkan dari bumi pertiwi Indonesia karena Pancasila adalah suatu hal yang benar-benar mengakar budaya bangsa Indonesia. Ya. Dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Ya. Hanya orang gila saja yang berani merubah Pancasila. Ya kan tidak ada yang ingin merubah, Romo. Siapa yang ingin merubah? Karena Pancasila sudah final. Saya pernah mendengar di luaran sana berita-berita sumbang yang demikian. Ya. Dan bahkan mengatakan masih relevan apa tidak. Ya masih. Sampai akhir kiamat pun Pancasila masih relevan. Ya. Romo, kira-kira nilai-nilai Pancasila apa saja yang kemudian bisa kita pandang sebagai nilai yang memang relevan untuk mengatur kehidupan, katakanlah Indonesia yang beragam, yang plural ini, Romo? Ya, karena apa? Karena saya sendiri sebagai kaum tua. Ya. Saya punya umur baru 79 tahun. Baru 79 ya. Jadi, bila Pancasila, mereka tahu sejarah Pancasila yang sebenar-benarnya, itu sudah termaktub di dalam buku Amanat Pendidikan Rakyat. Ya. Nah, di dalam jilid kedua, halaman 2492 tertulis dengan jelas Pancasila. Nah, di sini ada 3 bab. Maka saya meminta supaya generasi muda masa kini membaca buku Amanat Pendidikan Rakyat atau Ampera tersebut. Ya, saya akan ke Kapten Berti ya. Ya, Pak Berti. Masih relevankah menurut Anda Pancasila hari ini kita diskusikan begitu? Saya kira kalau kita bicara soal Pancasila, sebetulnya kalau buat saya tidak tertarik untuk didiskusikan. Ya, lebih menarik diapakan gitu? Lebih menarik buat saya, Pancasila itu harus dihayati, terus kemudian harus menjadi pedoman di dalam kita berpikir, di dalam kita berpendapat, di dalam kita bersikap, dan di dalam kita bertindak. Artinya sebagai manusia Indonesia dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya itu senantiasa harus memancarkan nilai-nilai Pancasila begitu ya? Persis, betul. Sebagaimana yang sudah dijelaskan
pada sila-sila Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Jadi semua nilai-nilai daripada kultur budaya orang Indonesia ketika itu nenek moyang kita, itu sudah diakomodir di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah Indonesia, Ya. nah jadi buat apa kita harus mempermasalahkan, apalagi kita mendiskusikan Pancasila itu. Nah, Ya. yang saya lihat selama ini ada suatu distorsi Ya. di dalam Pancasila itu sendiri. Di mana persisnya letak distorsi Nah, itu? persisnya kalau saya mau katakan ya di tingkat implementasi. Kalau kita mau fair bahwa apapun dimanapun bangsa di dunia ini, apa yang sudah menjadi dasar daripada negaranya itu harus diketahui oleh setiap generasi. Ya. Nah, ini harus mutlak diterapkan ke tingkat-tingkat jenjang pendidikan, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling Paling atas. atas. Baik, Romo, dari penjelasan Pak Berti ini terkesan bahwa Pancasila hari ini tuh masih jauh dari implementasi ataupun pelaksananya. Romo sendiri melihatnya seperti apa, Romo? Selama waktu Bung Karno memegang negeri ini, begitupun Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, bahkan sekarang tetap Pancasila dipakai. Ya, Jadi itulah tandanya bahwa Pancasila masih hidup sampai sekarang masih hidup ya. dan masih relevan sekali. Itu saja. Ya. Dan kira-kira apakah memang katakanlah kalau bagi Romo sendiri nilai-nilai apa sih yang memang sebenarnya harus dibagikan atau ditanamkan di kalangan generasi muda ini terkait dengan Pancasila ini? Sedangkan butir pertama dari Pancasila saja, Ya. ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya bertanya, apakah agamamu Islam? Apakah agama Islam mengajarkan arogan, brutal? Tidak. Apakah agamamu Kristen? Apakah agama Kristen mengajarkan arogan, brutal? Tidak. Apakah agamamu Buddha? Apakah agama Buddha mengajarkan arogan dan brutal? Tidak. Ya, artinya Begitupun mengajarkan tentang Hindu. perdamaian Jadi, begitu ya. Perdamaian. Jadi dari pokok pertama saja sudah manunggal, Ya. menyatunya 4 agama itu tadi Ya. yang sudah saya katakan. Ya, Pak Berti, orang mengatakan bahwa Pancasila ini katakanlah sebagai dasar negara yang memang menjadi yang paling tepat buat Indonesia untuk menyatukan Indonesia yang beragam dan juga plural ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dengan berbagai katakanlah kompleksitas etnik maupun juga agamanya gitu. Anda melihatnya seperti apa gitu? Memang kalau kita melihat dari satu esensi ke satu esensi, ini tidak akan menyelesaikan interpretasi. Ya. Karena setiap orang, apalagi yang namanya kelompok, terus kemudian di situ ada kepentingan dan seterusnya, ini akan menimbulkan interpretasi yang sangat pragmatis ya. Ya. Nah, makanya kita harus berani mengatakan bahwa ini sudah final gitu loh. Final ya. Kita harus mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum ini tidak boleh diutak-atik lagi. Iya. Tinggal bagaimana kita sebagai komponen anak bangsa ini mengambil sikap dan mengambil bagian untuk mengawal di dalam implementasinya. Ya. Pak Berti, oke lah kita sepakat bahwa Pancasila sudah final. Ya. Kita punya 4 pilar, katakan Ya. ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Oke. terus Konstitusi Republik Ya. Indonesia, ya kan? Ini suatu hal yang menjadi pegangan hidup kita semuanya. Tetapi kan orang akhirnya bertanya, sejauh mana Pancasila ini bisa menciptakan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bersama, sekaligus juga bisa menjadi nilai-nilai yang mensejahterakan masyarakat. Orang akhirnya kan bertanya seperti itu. Oke, saya tadi belum selesai, Ya. saya sudah dipotong. Saya ingin menjabarkan Ya. yang di dalam kerangka perundang-undangannya itu, kalau bisa saya kutip, di sini memang sudah jelas bahwa ada yang namanya TAP MPR nomor 5. Ya. Ya, itu di dalam penyelenggaraan negara, ya dilihat dengan situasi dan seterusnya. Lalu kemudian muncullah TAP MPR nomor 5 yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 mempunyai ciri khas yaitu kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Terus kemudian menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas.
terbentang dari Sabang sampai Merauke dan disatukan oleh tekad, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini kan sudah bagus sebetulnya, dan di sini sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kembali nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Karena ya artinya ya munculnya TAP MPR ini berarti kan ada suatu situasional yang sudah tidak sesuai, tidak sinkronisasi, tidak sinkron lagi dengan Pancasila itu sendiri. Kan begitu. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana seorang atau para petinggi negeri ini yang menjadi bapak bangsa atau menjadi orang yang kita tuakan, yang patut untuk kita contoh. Artinya setiap sikap dan tindakan dia ketika dia berada di dalam konteks publik, dia harus berbicara, harus melakukan, dan yang paling fundamental banget, dia harus berbicara dalam salam Indonesia. Itu yang terpenting. Karena hal ini akan membuat persepsi publik itu menjadi mengkristal gitu loh. Sehingga tercipta suatu nuansa persatuan dan persatuan bangsa itu, sebagaimana di TAP MPR nomor 5 tadi. Romo, ini salah satu poin penting dari Pancasila adalah persatuan bangsa. Artinya perbedaan itu menjadi realitas yang ada, tetapi perbedaan ini bukan kemudian membuat kita terpecah, tapi harus semakin mempererat kita. Bagaimana dengan kondisi kehidupan real kita hari ini, Romo? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Berti. Dan Romo juga mengatakan, butir pertama dari Pancasila, ketuhanan yang belum lagi butir kedua. Dan dilengkapi butir ketiga, butir keempat, butir kelima, menyatunya itu butir-butir Pancasila 1 sampai 5 itu sudah mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, inilah harus kita pahami semua. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu tidak pernah ada yang mengetahui apapun sejarah negerinya sendiri. Nah, sedangkan saya melihat, saya sering ada di seminar demi seminar, beribu-ribu kali saya mengatakan, beginilah kejadian bangsa ini. Karena pada dasarnya mereka itu tidak tahu sejarah negerinya sendiri. Kemana sejarah itu? Nah, di sinilah tidak tahu sejarah negeri. Yang umur 66 tahun aja tidak tahu sejarah negerinya sendiri. Artinya kemudian penting juga untuk membangun katakanlah kesadaran akan nilai-nilai sejarah bangsa ini, begitu ya? Betul. Dengan menanamkan nilai-nilai. Betul sekali. Justru Bung Karno mengatakan, ingat jas merah, ingat jangan sekali-kali melupakan sejarah. Disitulah bangsa ini sudah melupakan sejarah negerinya sendiri. Dan jadilah alat sejarah. Maka saya hadir di sini untuk meluruskan sejarah Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak Berti, pada tanggal 1 Juni kemarin di MPR itu kita menyaksikan di televisi pidato 3 Presiden Republik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, dan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketiganya berbicara tentang Pancasila. Ketiganya sepakat bahwa seolah-olah kita mengalami proses amnesia. Kita mengalami proses memori kolektif kita tentang Pancasila itu seolah terlupakan. Anda sendiri melihatnya seperti apa dan apa indikasinya? Nah, saya terus terang sangat mengapresiasi pidato beliau-beliau kemarin, terutama Pak Habibie yang menekankan yaitu bahwa Pancasila ini tidak pernah salah dan Pancasila ini tidak pernah akan berubah. Itu yang saya catat dari pidato Pak Habibie ya. Terus yang saya simak terakhir pidato daripada Bapak Presiden kita. Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyimpulkan memang Pancasila itu ya tetap di Republik ini, cuma beliau itu hanya sedikit mempertanyakan bagaimana cara merevitalisasi, terus kemudian mengaktualitaskan. Sebetulnya kalau saya mau menjawab itu, itu tidak terlalu sulit, itu sangat mudah. Yang terutama sekarang harus dimulai kepada top pemimpin negeri ini. Leadership ya. Leadership. Keteladanan. Keteladanan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera kita lakukan penerapannya di tingkat-tingkat pendidikan
formal maupun non formal, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Itu termasuk pondok pesantren. Itu harus, karena ini adalah semua kita di dalam kerangka daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Berti, sementara kalangan katakanlah di publik kita kerap dengar ya dalam obrolan-obrolan mereka di warung kopi atau di tempat-tempat santai mengatakan begini, wah, kita sudah menganut Pancasila, tetapi kok kenapa kondisi negara kita masih seperti ini? Kita masih melihat maraknya praktek korupsi. Para koruptor bisa lari meninggalkan Indonesia. Dan juga kita sulit menangkap mereka. Atau mungkin kemiskinan yang demikian akut begitu. Nah, apa yang salah begitu Pak Berti? Jadi mestinya ada suatu sikap ketegasan daripada political will dari pemerintah untuk memberikan suatu regulasi-regulasi dan penindakan-penindakan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan secara hukum, kan begitu. Nah, di sini tidak boleh ada pilih kasih. Jadi tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, semuanya sama rata. Adil ya hukum itu. Adil. Ya? Jadi law enforcement. Ya, jadi itu adalah refleksi daripada Pancasila itu sendiri. Begitu. Romo sendiri melihatnya seperti apa, Romo? Ya, karena menurut saya dari Habibie sampai ke Gus Dur, sampai ke Megawati, bahkan sampai Susilo, itu tidak ada yang tahu sejarah negeri ini. Itulah penyebabnya. Ya. Justru dari presiden-presiden tersebut harus belajar buku-buku yang telah tiada. Ya. Ya, saya terlalu kasar kalau saya mengatakan dibakar. Ya. Ya, tapi memang dibakar. Siapa membakarnya? Ya, itu nggak usah saya tanya. Nah, cuma masih ada buku-buku itu komplit di rumah saya. Ya. Semua buku Romo, ada. artinya begini, artinya tanpa katakanlah saya secara pribadi, tanpa saya harus membaca langsung buku itu, setidaknya kan saya bisa menerapkan ataupun mungkin memahami nilai-nilai ini. Peran Romo, mungkin peran Pak Berti untuk memberikan penyadaran kepada publik. Kita secara bersama-sama tanpa harus membaca buku ini, buku yang primer seperti itu kan begitu, Romo. Dan itu sudah saya lakukan. Ya. Dan banyak sekali sudah saya sebarluaskan di media cetak. Ya. Nah, dengan adanya itu, tetapi ya itu tadi mereka itu tidak pernah memanggil. Harus bagaimana saya melangkah? Harusnya kan begitu. Nah, saya bisa buktikan kalau di rumah, di media cetak itu begini. Baik. Nah, jadi itulah. Karena pada dasarnya mereka itu melupakan sejarah negerinya sendiri. Baik. Jadi presiden-presiden itu bukan negarawan. Ya. Seperti yang kita ketahui, dia hanya mencari aja. Baik. Ya, Pak Berti, kira-kira menurut Anda apa saja yang menjadi titik kekhawatiran kita hari ini, terutama terkait dengan eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi begini, yang saya lihat ya, kalau situasi ini akan terus seperti ini, ya, tidak ada pembenahan mulai dari sekarang ke depan. Nah, maka pada suatu ketika kita akan berada di penghujung yang mengerucut, yang nanti kita khawatirkan itu akan memunculkan disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Ya, begitu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi oleh karena itu ya, pada kesempatan ini saya juga mau mengajak semua komponen bangsa supaya mari kita menyatukan persepsi, menyatukan pemikiran, pendapat satu di dalam NKRI. Ya, katakanlah nilai-nilai Pancasila ada 5 ya, 5 sila itu kita kenal. Tetapi bagaimana yang dengan cara mudah kita bisa menerjemahkan sehingga dalam kehidupan kita bisa mengatakan, oh ini Pancasilais, oh ini tidak. Sehingga tindakan yang tidak Pancasilais itu akan kita hindari dan tidak kita lakukan. Apa konkretnya misalnya? Ya, kita melihat daripada sikap dan tindakan orang itu sehari-hari. Ya. Karena dalam Pancasila itu sendiri kan mengakui adanya keberagaman, perbedaan, saling melindungi, tidak saling menyakiti. Kan begitu. Ya, istilahnya tidak memaksakan agama satu kepada orang lain. Kan begitu. Jadi ya ini yang menjadi nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu. Ya, Romo, memangnya problem toleransi hari ini itu sudah mengkhawatirkankah? Sudah. Karena saya sesuai dengan saya punya pakaian, saya itu senang sekali membaca ramalan. Ramalan Joyoboyo. Nah, di sini ramalan Joyoboyo akan terjadi. Karena 7 ramalan Joyoboyo itu sudah terjadi 6. Apa bisa saya bicarakan? Ya, 1.
Murcane Sadopalan Noyo Ginggo. Hancurnya kerajaan Hindu, masuknya agama Islam. 2. Semut ireng anak-anak sapi. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kebubungkannya barangkali. Belanda pulang ke negaranya. Kejajah Sakmur Jagung, jajah Jepang. Pitik Tarung Sakandang, zaman Bung Karno. Kodok ijo ungkang-ungkang zaman Soeharto. Yang belum terjadi tikus piti Hanoto baris. Rakyat kecil akan membentuk barisan guna mendongkrak kekuasaan yang dolim. Itu ya. Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sejodoh, wong Londo gila-gilo. Bangsa Indonesia tinggal separuh, bangsa Cina. Itu akan terjadi. Ya. Artinya gini, artinya apa ya, bahwa memang apa ya, nilai-nilai ini Pancasila tetap harus kita hidupkan begitu ya. Betul sekali. Jati diri dan betul juga karakter bangsa itulah kita. Yang menyelamatkan negara kita ini. Ya, mungkin ada catatan lain gitu loh dari Pak Berti. Terutama terkait dengan upaya apa yang perlu kita lakukan ya untuk apa ya, melakukan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila ini. Karena hari ini mohon maaf, jangankan membaca sejarah, buku tidak mudah kita dapatkan. Memahami apalagi gitu loh. Banyak juga anak-anak muda, setidaknya mungkin yang kita jumpai, kadang kita wawancara, mereka menyebut sila Pancasila aja kadang kebolak-balik begitu ya. Memang ini tidak menjadi ukuran, tetapi setidaknya dengan mengetahui secara detail, setidaknya ini sebuah bentuk kecintaan yang sederhana begitu. Bagaimana Pak Berti? Jadi pada kesempatan ini ya saya ingin menghimbau bahwa semua komponen bangsa ini ikut bertanggung jawab. Di samping pemerintah sebagai stakeholder, dia harus proaktif ya, lebih proaktif, terus kemudian segera memfollow up topik ini, lalu kemudian memberikan insentif melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya supaya ini cepat digulirkan. Artinya pendidikan Pancasila ini masuk dalam kurikulum pendidikan nasional kita ya, begitu ya? Itu mutlak, sebagaimana yang dipidatokan oleh Presiden Megawati kemarin. Ya. Nah, itu mutlak. Yang kedua, bagaimana tayangan-tayangan di televisi itu yang menyangkut adalah konsumsi publik, ini disortir. Jangan dicampur adukan, masuk stigma-stigma yang nuansanya agamis. Ini yang saya lihat ini terlalu mix ya. Jadi membuat confuse, interpretasi publik ini akan menjadi confuse, bingung. Padahal kita ketahui bahwa media, terutama media elektronik, ini kan juga membentuk persepsi publik begitu ya. Sehingga kemudian tertanam dalam diri mereka begitu. Jadi ini yang perlu melalui Menkominfo harus berhati-hati. Dan pemerintah tentunya tidak boleh alpa dalam hal ini. Kalau kita mau berbicara soal penegakan Pancasila. Itu. Gimana Romo? Ya, saya setuju sekali. Justru saya buka pintu rumah saya untuk siapapun yang datang ke rumah saya untuk memfotokopi, mempelajari semua buku yang sudah tiada itu. Karena buku itu ada 3 koper, silakan. Nah, jadi nanti bisa dari TVRI memberikan alamat ke tempat saya. Ya, artinya siapa saja bisa mengakses buku itu sehingga untuk mengetahui sejarah bangsa kita ini, itu supaya tegak negeri ini dengan aman damai. Ya, aman. Ya, Pak Berti, salah satu poin juga yang paling penting ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini adalah kalau kita lihat dalam Pancasila. Ini adalah fondasi kita, falsafah hidup bangsa. Terus ada Konstitusi Republik Indonesia. Negara ini kan dibentuk untuk salah satu mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan perlindungan tidak saja kepada rakyatnya, tapi kepada seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Bagaimana implementasinya Anda lihat? Jadi kalau konstitusi kita sesuai dengan pasal 33 itu sudah mengamanatkan bahwa semua potensi atau kekayaan negara ini dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Betul. Nah, apalagi dengan sekarang kita masuk kepada era demokrasi yang notabene itu adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan daripada kepentingan rakyat secara mutlak ya. Nah, ini yang harus segera didorong. Jadi dari semua sektor, ya kita harus mengimplementasikan ini semua, gitu loh, dalam bentuk yang konkret. Kalau kita mau berbicara soal Pancasilais, sebab Pancasila itu sendiri adalah landasan kita, lalu kemudian kita melakukan suatu pola atau sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, terus kemudian kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Artinya, kalau dari gambaran Pak Berti tadi, bisa kita simpulkan secara sederhana, menerapkan Pancasila itu antara lain dengan mensejahterakan masyarakat, memberikan pendidikan dan kesehatan yang gratis, atau juga berkualitas gitu, dan juga mungkin
menindak para koruptor sesuai dengan hukum ya, Betul. setegak-tegaknya begitu ya. Ya. Ya, Romo, ketika kita bicara tentang Pancasila, mungkin sebagian kalangan, kita belum melakukan riset besar atau tidak, tetapi ada sementara kalangan yang melihat bahwa mereka merasa ngeri bicara Pancasila, apalagi menerapkan. Karena pada era lalu, sebelum era reformasi ini, orde sebelumnya, itu kerap menggunakan Pancasila ya untuk melanggengkan, katakanlah, kekuasaannya begitu. Ini bagaimana penilaian Romo? Kalau saya, dan seperti tadi yang dibicarakan, bahwa mereka itu para korupsi, para koruptor itu, kalau dia mengandungkan Pancasila dengan sesungguhnya, lah dia itu akan terlibat, dia akan terlindas dengan roda-roda jantra revolusi, akan tergilas dengan roda jantra revolusi. Ya. Nah itu, dia itu akan terbelenggu dengan dirinya sendiri. Ya. Maka itu mereka ngeri. Baik. Nah itu. Bagaimana Pak? Jadi saya mau menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Romo Dusianto tadi, bahwa yang seperti tadi dikatakan bahwa rejim-rejim yang lalu itu ya terkesan orang itu enggan membicarakan Pancasila karena itu digunakan oleh penguasa tertentu, Ya, kan dijadikan begitu? alat kekuasaan. Dijadikan ya, begitu? alat kekuasaan. Artinya Pancasila itu kita tidak bisa diskriminatifkan, diskriminatifkan, karena Pancasila itu tidak pernah salah. Pancasila itu sudah begitu adanya. Ya. Nah, yang terjadi di situ adalah penafsiran, ya toh, oleh penguasa yang sudah salah, yang sudah Artinya keliru Betul. interpretasinya begitu ya? Betul. Jadi demi mempertahankan kekuasaan. Ya. Nah, makanya ya kita tidak bisa menyalahkan Pancasila. Yang salah itu adalah erahnya. Era. Yang salah itu adalah rejimnya. Yang salah itu adalah pemerintahannya. Betul sekali. Itu. Artinya tidak dengan karena salah rezim atau salah eranya, salah pemerintahannya, tidak berarti kemudian kita memiliki, katakanlah, pengalaman yang traumatik untuk kemudian kita kita tinggalkan Pancasila. Tidak demikian begitu, Romo. Ya. Buktinya dari Soeharto Ya. sampai presiden sekarang ini tetap memakai Pancasila. Nah ya. itu buktinya. Satu bukti yang konkret. Dan Ya. begini, saya mau pengen tambahkan lagi. Jadi kalau kita mau memperbincangkan soal Pancasila, jadi apa yang kita harus perbincangkan sementara Pancasila itu sendiri belum membumi di Indonesia. Lalu bagaimana kita akan mengatakan itu efektifkah, tidakkah, kan begitu? Ya. Nah, yang terpenting sekarang kita harus bagaimana dengan momentum peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 yang sudah diperingati seminggu yang lalu. Nah, ini kita harus menjadikan suatu momentum, jadi start awal, entry point daripada beberapa kurun waktu ke belakang ini yang notabene Pancasila itu sudah mulai meredup gitu. Ya. Pak Berti, kita ketahui bahwa kini kita masuk dalam era globalisasi ya, di mana informasi itu bebas berseliweran kapan saja, setiap saat, tidak saja dari dalam negeri ini, tetapi juga dari luar negeri. Dan ini memungkinkan masuknya berbagai pemikiran, pandangan, ideologi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memposisikan Pancasila dalam konteks globalisasi di mana informasi ini sudah semakin bebas bergerak gitu. Artinya begini, disitulah kita katakan kedaulatan negara. Nah, kalau kita berbicara soal kedaulatan negara, tentunya ada di situ regulasi-regulasi, ada posko-poskonya, kan begitu. Dari sisi mana dia harus masuk, apa dia itu melalui media internet dan lain-lain. Ya. Nah, tentunya kan ada yang berkompeten untuk bisa menghacker itu ketika itu tidak menjadi positif untuk dikonsumsi publik. Ya. Tetapi kan tidak mudah juga ya untuk katakanlah memban ataupun juga memberikan proteksi kepada informasi-informasi yang menyaring lah katakan demikian. Tapi ya kita harus berupaya untuk itu karena demi daripada luhurnya nilai-nilai kita ini dan terpelihara dengan baik, dengan steril, tidak terkontaminasi dengan neo idealisme dan neo pemahaman dan seterusnya. Ya, ini kita harus lakukan. Gitu. Ya. Romo, bagaimana pandangan Romo terhadap hal ini? Kalau bagi saya, Romo Dusianto itu mengatakan Pancasila itu tidak pernah akan bergeser sedikit pun dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Ya. Sesuai dengan NKRI, harga mati. Harga mati ya. Nah, jadi tidak bisa berubah. Ya. Jadi seperti apa yang dikatakan
Pak Berti tadi Pak Berti tadi itu adalah satu kebenaran. Ya, artinya bahwa memang ini yang Pancasila ini harus menjadi karakter Ya. jati diri bangsa kita begitu ya. Ya, jadi Romo, artinya Romo sudah baca banyak sejarah, buku sejarah, punya pengalaman yang cukup panjang begitu di usia Romo yang juga mungkin baru 79 ya. ini Romo katakan tadi. Baru. Ya, Romo, apa sih yang Romo inginkan melihat Indonesia ini beberapa puluh tahun ke depan, generasi Indonesia seperti apa yang Romo inginkan? Romo itu hanya bisa memprediksi satu. Apa persisnya? Bila mana hal ini diabaikan oleh pemerintah dan politisi kita, kelak di kemudian hari Ya. Indonesia akan terjadi suatu kerancuan. Tetapi kerancuan ini yakni akan terjadi revolusi. Ya. Revolusi total. Ya. Bukan revolusi nurani, bukan revolusi simpati, dan bukan pula revolusi putih. Itu revolusi banci. Revolusi ya revolusi, bahkan bisa menjadi perang besar di negeri ini. Kalau tidak diatur secara baik begitu ya. Betul. Ya. Ini memang Pancasila ini memang tidak bisa kita tinggalkan begitu. Dan memang dari hari ke hari harus terus kita hidupkan dalam tindakan konkret kita sehari-hari begitu ya. Ya, Pak Berti, kira-kira tadi sudah dikatakan kurikulum ya, ini juga harus dimasukkan. Nah, ada hal-hal lain lagi, katakanlah untuk segmentasi masyarakat yang mungkin menengah dari segi usia dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan begitu untuk menanamkan nilai-nilai ini? Artinya saya tidak bisa menjawab secara massal, ya. Tapi saya hanya bisa menjawab dari segmentasi kelompok dan komunitas ataupun saya secara pribadi. Ya. Bahwa saya demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya bersedia untuk menjadi relawan daripada pensosialisasian Pancasila itu. Iya. Ini yang saya bisa katakan. Ya. Di samping mungkin masih ada kelompok-kelompok lain yang memang masih konsen terhadap NKRI ini. Gitu. Ya, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Berti terkait dengan upaya untuk mensosialisasikan nilai Pancasila, mungkin bersama komunitas Pak Berti dan teman-teman yang lain begitu? Ya, artinya gini, saya kebetulan mengelola salah satu ormas ya. Jadi ya memang di situ kita mengorientasikan daripada langkah kita untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Ya. Jadi itu salah satu refleksi daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah itu. Yang kedua, ya kita coba selalu menggaungkan. Jadi nilai-nilai Indonesiaan itu seperti apa, kita selalu menggaungkan dan mensosialisasikan. Baik itu lewat orang per orang ataupun kelompok komunitas, selalu kita mengupayakan itu. Ya. Kalau Romo tadi, tindakan-tindakan dengan mengikuti seminar dan juga mungkin berdiskusi ya dengan banyak pihak begitu Romo ya. Begitu pula saya Romo. Karena Romo tuh sering mengatakan bahwa Pancasila sebagai azas negara kesatuan Republik bukan ada sendiri. Itu termaktub dalam buku ini. Ya. Nah, jilid kedua halaman 2492. Nah, kalau itu saya buka nanti di sini, tidak perlulah saya buka. Ya, Romo, satu yang mungkin kita catat, kalau kita lihat, sebutlah beberapa nama ya, katakanlah Bung Karno, ada Bung Hatta. Lepas dari mereka, tentu sebagai manusia tentu punya keterbatasan juga gitu ya. Ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, dan yang lain-lain. Mereka adalah tokoh bangsa ini, mereka adalah politisi, pejuang, pemikir begitu. Apa bedanya mereka dengan politisi-politisi hari ini, Romo? Wah, tidak bisa disamakan. Ya apa? Apa yang membedakan gitu loh, Romo? Karena begini, Bung Karno, ya, seorang manusia ibaratnya titisan dewa. Waduh. Nah, karena dia membuat Undang-Undang Dasar 45 dan membuat Pancasila dan semuanya itu Bung Karno sendiri. Ya. Dan itu semua itu ada. Tapi buku itu di mana? Dibakar. Sudah itu. Ya. Pak Berti, ini bagaimana Pak Berti melihatnya bagaimana kalau dikomparasikan ya, apa sih yang katakanlah kalau tadi Romo katakan bahwa tidak bisa disamakan politisi zaman dulu begitu dengan era Bung Karno dan politisi yang hari ini, apa persisnya yang membedakan gitu dari segi karakter, perilaku dan seterusnya gitu? Artinya kalau saya memandang pada era sekarang ya, mungkin Romo sudut pandangnya kan berbeda sama saya ya. Saya mungkin saya hanya melihat di situ dari sisi konvensionalnya saja dengan modernisasinya. Mungkin saya kira di situ saja ya. Tapi soal peran dan fungsinya barangkali itu sama ya.
Ya cuma ya yang perlu kita harus berikan sedikit koreksi kepada politisi-politisi zaman sekarang, karena kebanyakan ini mereka menganut politisi transaksional itu. Bukan jadi, transformatif gitu ya. Nah, itu yang harus perlu kita korektif. Ya. Ya, jadi ya saya kira pada hari ini juga kita sama-sama tahu betapa banyak kan permasalahan yang menimpa para politisi kita, yang notabene itu justru mereka itu berada di selain sana bukan untuk mewakili pribadi ataupun partai, tetapi yang terjadi ya seperti itu sampai hari ini. Ya, saya kira itu. Lantas kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya, terutama karena hari ini partai politik ini kan memainkan peran penting dalam membangun bangsa ini. Mau jadi presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, bahkan juga menteri, semuanya rata-rata rekrutmennya lewat partai politik begitu. Artinya kan partai politik harus bisa mencetak kader-kader yang memang katakanlah punya kredibilitas, integritas politik yang baik begitu. Yeah. Nah, apa yang harusnya dilakukan terkait dengan partai politik sebagai basis rekrutmen politik ini? Yeah. Jadi partai politik itu mestinya harus sadar betul bahwa mereka itu adalah suatu wadah yang memang siap untuk mewakili daripada aspirasi seluruh rakyat Indonesia ketika mereka terpilih menjadi partai pemenang, kan gitu. Ya. Nah, mereka harus bisa menjaga integritasnya itu dan nilai-nilai itu, lalu kemudian ya seperti tadi yang dikatakan bahwa setiap kader politik mereka itu atau politisi itu harus diberikan basic ataupun pemahaman-pemahaman yang cukup, ya, sehingga mereka juga dapat mengaplikasikan apa yang menjadi beban dan tanggung jawab dia. Gitu. Ya, Romo melihatnya seperti apa, Romo? Kalau Romo, partai politik itu karena terlalu banyak. Ya. Jadi bangsa ini jadi kemana di bawah mereka itu. Ya. Seyogyanya Indonesia itu hanya 2 atau 3 partai. Ya. Baru Indonesia akan berjaya. Tidak bisa multi partai, tidak cocok untuk Indonesia. Ya, artinya multi partai tapi sederhana begitu, tidak terlalu banyak lah begitu. Betul, ya Romo ya. Tapi seyogyanya Amerika saja hanya 2 partai. Masa Indonesia sampai 33 partai? Opo tumon. Nah, Bung Karno 3 partai. Ya. Soeharto 3 partai. Itu. Ya. Nah, sekarang ini kebablasan. Seyogyanya 2 atau 3 partai. Udah. Ya. Cukup itu. Ya, Romo, ketika kita bicara tentang Pancasila, tentu tidak lepas dari sosok Bung Karno. Ya. Romo adalah pemerhati sejarah Bung Karno. Mungkin satu hal aja, Romo, apa yang menurut Romo nilai-nilai dari kehidupan Bung Karno yang perlu kita teladani begitu, sesuatu yang luar biasa bagi Romo? Semua apa yang menjadi tindakan Bung Karno perlu dihayati dan perlu dipelajari. Bila mana bangsa ini tahu sejarah negerinya tentang Bung Karno. Tapi karena bangsa ini tidak tahu sejarah Bung Karno, jadi itulah penyebabnya. Baik. Hancur. Ya, ya, Pak Berti, ini tanpa bermaksud melakukan kultus individu terhadap seorang Bung Karno ya. Tapi kita perlu meletakkan pada porsinya bahwa memang Bung Karno ini adalah salah satu tokoh yang juga penting, pendiri Republik ini, presiden proklamator Republik ini. Bagi Anda, sebagai seorang generasi muda, apa makna Bung Karno bagi Anda? Ya, saya melihat Bung Karno itu bukan karena dia seorang proklamator ya. Ya. Tapi lebih daripada itu, saya melihat beliau itu adalah seorang sosok ya yang patut diteladani. Dari segi mana saya mengatakan beliau itu patut diteladani? Ketika beliau itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, lalu kemudian memimpin negara ini, terus kemudian pada saat beliau itu lengser ya, ketika era tahun 65, kita sama-sama melihat seperti apa tragisnya beliau. Ya. Lalu kemudian apa yang beliau tinggalkan, kan begitu. Terus kemudian apa yang dititipkan oleh beliau? Hanya berkata, kutitipkan bangsa dan negara ini padamu. Ya. Itu saja. Jadi yang lain tidak ada. Dia tidak mengatakan kutitipkan harta saya atau apa saya. Ya, memang kalau kita lihat memang Bung Karno ataupun sosok-sosok pada era Bung Karno, ketika mereka pergi meninggalkan kita, yang mereka tinggalkan itu adalah bukan nominal ya. Tetapi nilai, values gitu. Sesuatu yang hidup, betul, pandangan hidup, pemikiran dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya itulah yang patut kita harus contoh. Ya. Itu sebagai suatu semangat inspiratif kita yang harus mendasari dari semua keinginan kita yang manusiawi ini. Ya.
Kan gitu. Nah, makanya kembali lagi kepada topik kita tadi. Boleh kita mempunyai keinginan, mempunyai angan-angan, hayalan, impian dan seterusnya, tetapi tidak melebihi daripada nilai-nilai luhur Pancasila itu. Tetap harus menjadi fondasi Tetap kita. harus menjadi, dan Pancasila itu harus selalu berada di atas segala-galanya. Ya. Itu yang terpenting. Ya. Sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita Ya. kenal ya, seperti itu ya begitu. Seperti contohnya, Ya. Bung Karno bukan hanya bapak bangsa Indonesia, tetapi bapak dari Saddam Hussein, murid Bung Karno. Ya. Bapak dari Gaddafi, Ya. murid Bung Karno. Bahkan ada seorang satria dari luar yang dikatakan oleh bangsa Indonesia, Bung, Anda adalah Soekarno masa kini. Apa jawaban beliau? Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Bung Karno. Justru saya adalah murid beliau. Siapa dia? Adalah Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Itu bukti bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa. Ya. Dan bapak bangsa, seluruh bangsa. Itu. Terima kasih. Ya. Pak Berti, terkait dengan Pancasila ini, bahwa memang tentu di memasuki milenium ini kan Pancasila tetap harus hidup. Kemarin Pak Habibie dengan tegas mengatakan Pancasila itu bukan milik satu era, satu rezim atau satu pemerintahan. Pancasila itu adalah milik Republik Indonesia kemarin, hari ini, dan sampai kapanpun begitu. Tetapi kan bagi saya Pancasila ini kan ibarat tanaman yang perlu untuk kita pelihara, kita pupuk, kita tumbuh kembangkan begitu. Kira-kira pupuk, cara memelihara, memperlakukan Pancasila seperti apa begitu. Ini kan juga harus kita terus kita kembangkan sehingga kemudian menjadi katakanlah ideologi yang mekar begitu. Menjadi sumber inspirasi untuk menggerakkan bangsa Indonesia. Jadi maaf tadi sedikit saya koreksi. Jadi itu sebetulnya tidak perlu lagi kita mengatakan ideologi yang menyakar, tapi ini harus kita hidupkan kembali. Sebetulnya itu sudah harus menyakar ini. Yang mekar maksudnya? Ya, mekar. Okay. Ya. Jadi mengakar pasti mekar. Ya. Jadi yang terpenting harus ada suatu konsensus secara nasional bagaimana menggaungkan kembali Pancasila ini supaya lebih bercahaya lagi, lebih terang lagi. Sebab ini sudah mulai meredup, dan kalau ini tidak dikawal ya dalam perjalanannya, saya khawatir pada suatu ketika dia akan padam. Ya, Romo, kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat kita itu sudah secara tegas hampir setiap saat mensosialisasikan 4 pilar bangsa ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Anda menilainya? Terima kasih. Kalau DPR berbicara begitu, saya senang sekali. Tetapi Pancasila, dia tahu nggak bahwa Pancasila itu lahir di dunia itu tidak sendiri, 3 kembar saudara. Itu Pak. Baik. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 buku yang jumlah halamannya 3.255 halaman. Bukan yang BPUPKI buku hitam yang 650 halaman. Jadi DPR harus pergi ke tempat saya untuk melihat dan meminta fotokopinya supaya disosialisasikan kepada bangsa dan negara untuk DPR biar tahu sejarah negeri ini. Ya, ini obrolan kita menarik sekali, tapi tanpa terasa waktu kita juga sudah berada di ujung acara ini. Mungkin kesempatan pertama kepada Romo untuk bisa memberikan katakanlah catatan-catatan penutup terkait dengan tema Pancasila dan NKRI yang kita bahas pada sore hari ini, Romo. Ya, semoga kata-kata saya ini didengar oleh DPR. Ya. Saya buka pintu untuk memberikan ajaran-ajaran, buku-buku tentang Pancasila, demokrasi terpimpin, dan Undang-Undang Dasar 45. Bila mana buku itu teralisir pada negeri ini, Indonesia akan aman tentram, gemah ripah loh jinawi. Toto titi kentem kertora harjo. Itu. Karena itu adalah satu gagasan dari founding father kita. Baik. Ya, Pak Berti, closing statement dari Anda terkait dengan tema yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih. Jadi pada forum ini saya juga ingin mengajak semua komponen bangsa
supaya mari sekali lagi kita sama-sama saling merangkul, terus kemudian kita menciptakan suatu kesetaraan hidup berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu nuansa kehidupan yang kondusif, aman, damai, dan sentosa. Ya. Nah, tapi saya mau ingin juga berpesan pada kesempatan ini kepada seluruh petinggi negeri ini sebagai bapak bangsa kita. Nah, tolonglah diberikan bagaimana guiding di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu secara nyata. Tentunya dalam bersikap, di dalam bertindak, dan seterusnya. Baik. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Berti, terima kasih juga Romo yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pendapat, berbagi perspektif di dialog aktual kita pada sore hari ini yang secara khusus mengupas mengenai esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan ini sungguh bermanfaat bagi bangsa dan negara kita dan bisa menjadi guidance ataupun juga pedoman sekaligus penuntun yang menjadi visi menentukan arah dan orientasi kita sebagai bangsa untuk maju ke depan. Sekali lagi terima kasih buat bapak-bapak sekalian dan pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita yang secara khusus pada sore hari ini mengupas tentang esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ansi Lema undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jayalah terus Indonesiaku.